Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, salah satu kuliner di Makassar yang legendaris adalah palu basah serigala yang berdiri sejak 1987. Lokasinya di Jalan Serigala nomor 54 Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan berada di pusat kota. Tempat makan ini cuma menyediakan satu menu, yaitu palu basah. Palu basah sendiri merupakan makanan khas Sulawesi yang terbuat dari jeroan sapi yang dimasak dengan campuran rempah hingga mengental. Biasanya palu basah disajikan dengan telur ayam kampung. Jadi buat kalian para pecinta kuliner Makassar, jangan lupa cobain makanan yang satu ini. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Padamu negeri
khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Apa sampai apa ngai naku pasai kau inat ke barang kana sama tantan jiona, sama tantan jiona. Pamai adengke-dengke nyawa si tanga-tanga, napoko kanjing-kanjing tamasai leinake, tamasai leinake.
sampai apa ngai naku pasai kau inak ke barang bukana sama tantan jiona sama tantan jiona Pamai adengke nyawa si tanya-tanya namoko kanjeng-kanjeng tamasai leliake tamasai leliake FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali nih sahabat budaya bersama saya Dewi Satriani menemani sahabat budaya di hari Rabu tanggal 6 November 2024. Bagaimana kabarnya sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini kita akan hadir di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, menghadirkan informasi di ruang dengar tak ya. Dan informasi ini kita berharap kita bisa ikut partisipasi juga untuk meramaikan acaranya Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai di 0811 400 9250. Di 0811 400 9250 silakan sahabat budaya yang ingin menanggapi topik kita ya. Untuk pagi hari ini sebentar kita akan membahas terkait dengan tempat wisata yang pernah Anda kunjungi. Itu bisa diceritakan seperti apa begitu, lengkap jika dengan fasilitasnya, misalkan fasilitas kendaraannya, karena biasanya nih sahabat budaya ini yang terkendala dengan kendaraan transportasi untuk menuju ke tempat wisata tersebut. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk tempat wisata itu bisa berkembang gitu ya sahabat budaya. 0811 400 9250. Tapi kubacakan dulu tahu agenda setting yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Seperti ini agenda settingnya sahabat budaya.
Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki potensi wisata yang cukup besar. Namun kendala yang utama adalah pengembangan pariwisatanya, yaitu aksesibilitas, terutama menjangkau wisata pulau di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pangkajene Kepulauan. Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Dwi Marhendiono menjelaskan, teori pengembangan pariwisata ada 3, yaitu aksesibilitas yang mudah, mode darat, laut, dan udara. Kemudian amenitas seperti hotel dan restoran, tempat wisata, dan yang terakhir atraksi jadi daya tarik wisatawan. Ia mencontohkan seperti Kabupaten Kepulauan Selayar, amenitasnya masih sangat kurang sehingga Selayar ini masuk dalam kawasan wisatawan minat khusus. Ia menambahkan telah bertemu dengan Bupati Selayar dan meminta menyelesaikan masalah aksesibilitas untuk penerbangan. Oke, 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Halo, Bari Basa. Halo, Bari Basa. Iya, bisa dicoba kembali sahabat budaya ya. Jadi kalau misalkan sudah nyambung, langsung Miki ucapkan halo Bari Basa, assalamualaikum gitu. Jangan tunggu Ki lagi. Ku sahabat kodong halo, 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 halo. Halo Bari Basa. Halo Bari Basa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Iya, dengan Opo Amran di Kabupaten Wajo di Kota Siwa. Nah itu baru semangat. Biasanya loyo-loyo kama. Tidak karena lagi ini lagi minum kopi ini sambil monitor ini. Oh, jadi kalau lagi minum kopi Ki itu pasti semangat Ki. Iya betul sekali. Kalau begitu, kalau mau Ki partisipasi minum kopi Ki dulu pale. Iya, kamanjo. Iya. Kamanjo ya. Oke. Gimana pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ini sehat. Alhamdulillah. Oke. Kita membahas yaitu tempat wisata yang pernah Opo Amran kunjungi seperti apa ini? Tempat wisata apa itu? Kalau saya kalau kunjungi para wisata ini tidak terlalu jauh, paling cuma di Maros, di Pangkep, di seputar kalau menyeberang sih menggunakan transportasi laut ini belum pernah misalnya ke Selayar ini belum. Iya. Belum pernah. Bagaimana tempat wisata yang pernah kita kunjungi? Apakah tempatnya bagaimana atau mungkin transportasinya kayak gimana? Saya rasa ini kalau misalnya menggunakan jalur darat ini ya maksudnya sudah bagus-bagus itu, walaupun belum jalannya belum maksimal begitu. Masih banyak yang berlubang-lubang. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya nanti sudah bagus semua transportasi darat maupun lebih-lebih transportasi laut itu yang kita harapkan sebagai masyarakat. Transportasinya ada di sana di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di sini di daerah ini Wajo masih banyak jalan-jalan berlubang ini menuju ke Makassar. Apa namanya tempat wisatanya? Iya, kalau tempat wisatanya ini kan kalau kita misalnya ke daerah Maros, Bantimurung itu kan kita menggunakan jalur darat ini dari Wajo. Bantimurung. Iya. Bagaimana transportasi menuju ke sana kalau menurut iya? Kalau menurutku saya ini belum maksimal di tempat saya ini karena masih banyak jalan yang rusak ini, Dencas. Maksudnya gini, dari transportasi untuk mengakses ke sana dari Selayar ke Bantimurung bagaimana? Ada jika transportasi yang kita dapatkan mudah jika atau kayak gimana?
tidak, kalau menurut saya mudah-mudahan nanti pemerintah nanti misalnya kalau belum kita ini ya, belum Iya. memadai gitu ya. Iya belum memadai, jadi mudah-mudahan nanti pemerintah ini betul-betul memberikan transportasi bagus ini melalui jalur laut ini. Terutama kita kalau misalnya dari Makassar menuju ke Selayar ini sudah banyak transportasi yang kita kalau kita mau ke sana langsung lancar ya. Itu yang kita harapkan nanti, mudah-mudahan begitu. Karena walaupun transportasi laut ini belum memadai, belum maksimal, artinya ini jalan darat juga perlu dibenahi oleh pemerintah. Iya. Jadi karena ini supaya lancar-lancar semua perekonomian, begitu juga dengan para wisata yang ingin ke taman-taman wisata itu, supaya begitu bagus jalannya. Itu yang kita harapkan sebagai masyarakat, Dences. Oke, baik. Melanjut tugas Dences, semoga kita Makasih. selalu. Makasih Iya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tawa, terima kasih untuk Pak Opu Amran ya yang ada di Wajo. Kalau menurut Opu ini dari dari Selayar, kalau mau Selayar Wajo untuk menuju ke Bantimurung, ini kendaraan transportasinya belum memadai gitu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari baca. Incus dari gemes. Bunda, kenapa baru menelpon lagi, Bunda? Kalau pagi-pagi saya keluar nih. Pantasan. Pagi-pagi saya keluar karena ada yang saya harus kejar waktu. Oh iya benar. Tapi kalau malam saya ketawa gitu sendiri. Yang bertua dengan yang berbuah. Kita dengar juga Bunda itu. Ketawa kan sendiri itulah. Bateku dong perjelas Ki bilang berkuah kakak. Tapi tidak bisa. Masa Incus 2 handphone saya pakai tidak bisa ketebus. barunya tong itu kurang lincah Ki Bunda. Dede enggak tahu Mi itu. Biasanya lincah sekali Ki. Biasa penelpon pertama kan penelpon pertama, kalau bukan pertama kedua. Kenapa ini bilang kenapa tidak telepon tak? Tidak bisa ketemu 2 handphone. Saya pakai dan tidak bisa tembus. Ketawa kan sendiri itu. Berkuah. Yang berbuah dengan berkuah. Nah, sebut Tom nilai kacang panjang. Kacang panjang. Pepaya. Kenapa kacang panjang ini? Pecel kapan? Itu bisa bilang astaga lucu natung kodong, tapi ya merupakan hiburan juga. Ada juga seninya. Ada seninya karena tuh hibur Ki malam bikin ketawa. Lucu-lucu tong tawa. Iya tawa. Oke, Bunda, kita kembali ke topik kita ini, Bun. Ya, terkait dengan tempat wisata yang pernah Bunda kunjungi. Bisa ceritakan tempat wisata di mana ini, Bunda? Terakhir saya cuma ke Bantimurung. Iya. Bantimurung, tapi itu kan meskipun bukan saya punya mobilnya teman dipakai sampai ke Bantimurung, itu lancar. Iya. Lancar ya, entahlah kalau transportasi umum, tapi saya kira transportasi umum itu pasti akan lancar. Yang penting cuannya kan? Oh, yang penting cuan ya, Bun. Ya, siapkan saja cuan. Itu dari Makassar masuk ke Bantimurung banyak kok di Dayak. Iya. Oh, gitu Bunda. Ada di Dayak ternyata. Banyak, mau kemana pun. Yang penting ada cuan disiapkan. Ke Dayak Maki. Iya. Bukan di dalam terminal ya, di luar. Di luar yang di depannya Kodam itu. Di situ Maki menunggu. Pasti itu. Sesuai pengalamanku ya, saya mau ke Baru subuh-subuh ini, Ces. Subuh-subuh. Iya, karena ada temanku meninggal. Ada itu temanku yang Polwan meninggal di Baru. Saya tanya, Mi, bagaimana Mi ini? Nanti saya tidak sampai jenazah. Dia bilang, sudah salah subuh berangkat ke Dayak. Banyak mobil di situ. Tapi tidak juga setengah nampi. Banyaknya mobil di situ berjejer. Kemana Ki? Iya. Tapi saya bilang sama
Grab yang saya tumpangi, jangan pas di situ, kasih lewat di depan lagi. Dia bilang, iya jangki di sini Bu. Jadi juga kasih yang ini sopir. Di depan sana masih banyak juga mobil. Jadi lancar transportasi. Lancar, insya Allah. Sesuai pengalamannya Bunda ya. Iya, sampai ke Palopo pun ada itu mobil Avanza apa. Jadi siap, itu yang penting cuannya saja disiapkan. Yang cuan itu harus siap ya. Iya, diantar kemanapun itulah saya katakan bahwa cuannya saja yang disiapkan. Iya benar. Kemudian kalau mau ke Selayar, tinggal pilih. Mau di Pelabuhan Soekarno-Hatta, naik Pelni bisa. Mau dari Makassar ke ke Bulukumba, itu ke apalagi namanya pelabuhannya itu di situ. Di situ kan menyeberang ke Benteng, ke Selayar. Itu dari Benteng itu tinggal pilih mau ke Bonerate, silahkan. Itu ada kapal juga itu senantiasa siap. Itulah tadi saya katakan, cuannya saja disiapkan, mau kemanapun. Transportasi itu fasilitas anunya Bunda, WC-nya apanya ada aman. Lengkap ya? Iya, itu juga kalau kita mau ke kampungnya Pak Musar. Pak Musar itu di Jampea, itu lancar. Lancar ya, meskipun saya tidak pernah singgah ya, tapi saya pernah mau ke Labuan Bajo, itu 12 tahun lalu barangkali. Saya naik kapal itu, kita naik di pelabuhan di Bulukumba. Itu kita naik kapal itu terus mampir di Bonerate. Bukan Bonerate, maaf. Kampungnya Pak Musar itu di Jampea. Bagus itu, bagus. Kamar mandinya bagus, WC-nya, tapi kan kita tidak harus mandi karena tidak jadi bermalam. Ya, jadi itu semuanya lancar. Itu kapal lancar, mau sampai ke Labuan Bajo, itu lancar semuanya. Betul. Itulah tadi, pokoknya cuan saja, siapkan ke tebal-tebal memang di dompet. Kalau mau pergi berwisata. Karena kalau mau berwisata, kalau ada lagi, apalagi kalau kita lihat itu jajanan-jajanan di situ, pasti itu tertarik. Pasti mau dicoba. Iya, mau kemana pun, ke Palopo juga silahkan. Banyak juga tempat wisata itu. Di Palopo. Mau ke Jenek Ponto Bantaeng itu juga ada. Itu lancar juga itu mobil. Jadi pokoknya kemanapun kita mau berwisata itu semuanya lancar. Yang penting cuan harus disiapkan. Siap. Oke Bunda. Karena kalau tidak ada cuan, bagaimana mungkin mau bisa jalan? Betul. Bagaimana mungkin bisa jalan kalau tidak cuan? Di pelabuhan itu juga Inces, Pak Oterek, kalau mau ke pulau-pulau ke Kabupaten Pangkep, itu juga ada banyak tiap perahu. Katintin, apa itu, bukan katintin, tahu apakah itu namanya itu pokoknya semuanya lancar. Cuma kalau perjalanan darat itu ke Malino, di situlah yang biang macet di situ. Bunda, itu tiap hari kah macet Bunda, atau memang hari-hari tertentu? Hari-hari tertentu. Jumat, Sabtu, Minggu. Ini bukan saya alami itu, tapi orang yang pernah ke sana, Muhammad tobat Kak. Saya bilang kalau mau ke Malino. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu memang luar biasa. Macetnya karena kan jalanan sempit ya. Benar. Dan susah mau diperlebar. Karena kan jurang. Jadi susah mau diperlebar. Jadi memang mestinya mungkin ada yang mengatur jalan. Jadi saling memberi kesempatan. Karena ini kan semuanya mau cepat, mau ini, jadi tidak ada yang mau mengalah. Benar. Itulah sehingga terjadilah kemacetan itu. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang mengatur jalannya, ada petugas sehingga orang tidak harus mengalami kemacetan yang luar biasa. Betul, amin. Oke, Bunda. Oke, Bunda. Lanjut
tugas Ki. Terima kasih Sehat-sehat Bunda. Ki selalu. Sehat juga Sukses Bunda. Ki juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau. Terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi untuk pagi hari ini. Jadi kalau menurut Bunda Sofi ya, ini menurut pengalamannya Bunda Sofi ya. Jadi kalau menuju ke akses misalkan Bantimurung atau kemana tuh, alhamdulillah lancar ya transportasinya. Yang penting siapkan yang namanya cuan. Oke, sahabat budaya, kita terima telepon lagi selanjutnya. Halo Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, Bunda Halo, Hani. Bari Basa. Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hani. Iya. Sehat Bunda? Alhamdulillah Rabbil alamin, kita juga Mbak Ica sehat selalu ya. Insyaallah. Ya. Amin. Bunda, Amin. bagaimana menurutnya ini? Mungkin bisa berbagi pengalaman ini tempat wisata yang pernah kita kunjungi di mana? Terus Iya. bagaimana Karena aksesnya? tadi kan sudah ada penerima masjid seperti itu juga. Iya. Lancar. Apalagi kalau mobil pribadi lancar itu. Mobil umum saja lancar. Karena kalau bukan uang kalau Makanya umpamanya cuan tidak bisa. tidak ya, kalau tidak ada cuan tidak bisa ya. Iya. Jangankan dari situ wisata situ, maka wisata keluar daerah lewat ada pacuan. Atau di Surabaya ada pacuan. Iya. Surabaya ada pacuan. Lancar nih sekarang transportasi, yang penting ada cuan. Yang penting ada cuan. Ada ya. apa? Ada cuan. Ada cuan. Iya, tojeng. Tapi kalau yang pernah kita kunjungi ya Bunda, baik dari segi apakah WC-nya atau mungkin Iya. bagaimana? Karena kalau wisata yang bagus itu, yang penting bilang itu nasionalnya atau WC-nya itu bagus. Bagus Ji Bunda Di. Iya. Jadi aman Ada Ji. penginapannya juga bagus, ada tempat istirahatnya, kamarnya bagus, Iya. ada WC-nya bagus, bersih. Karena itu apa dia bikin wisata kalau tidak mau bersih, kan orang tidak mau pergi ke situ kalau sudah nontalan itu. Iya, cocok. Tidak enak lah, yang ke situ tidak enak begini, tak pengaruh orang. Iya. Karena dari mulut Makanya nih ke mulut itu. biasanya Bunda Di. Iya, dari mulut ke mulut. Ini sana begini, mahal begini, tidak ada WC-nya, tidak ada begini dan begini ya. Orang kan tidak mau ke sana, orang itu mau yang bersih, Betul. enak. Datang ke sana mau enak istirahat, mau nyaman. Kalau pergi ke sana beriklan kalau aja kita. Iya. Jadi nikmati. Kita mau menikmati, mau istirahat penuh. Sambil makan. Iya Di, Bunda Di. Iya. Makanya itu siapkan memang namanya cuan karena kita juga mau makan apa ya Bunda ya. Iya. Nggak mungkin duduk keringki. Tidak, mau ke kelaparan, minum air laut. Tak mungkin kan? Iya, betul. Seperti itu. Kan banyak juga di tempat-tempat wisata itu makanan yang enak. Iya, betul dan Bunda. meriah. Ya, yang Tidak jelas sama kita bawa. tapi yang jelas kita berharap ini semoga sampai seterusnya itu Bunda Di transportasinya tetap Mudah-mudahan aman. ada ini orang mendengarkan usaha-usaha wisatawan ini yang punya tempat wisata ini ada yang ngerti. Kalau keluar masyarakat begini jadi dia perbaiki itu. Perbaiki dan terindah nih. Di pantai juga bagus. Tempat wisata di sana di mana-mana ya. Kalau ada juga di Parepare juga ada. Iya, di Parepare banyak. Di Tator juga. Iya. Kalau ke Tator. Dan kita juga berharap Bunda. Pasti bagus. Bunda, kita berharap juga ini jalanannya juga jangan sampai ada yang berlubang ya. Iya, nah memang itu apa perlu pekerjaan umum di departemen pekerjaan umum. Iya. Jalan-jalan mau kalau di jalanan lihat jalanan yang berlubang-lubang yang perlu diperbaiki. Iya. Ada kan anunya dananya, ada cuan-cuannya itu. Iya. Yang
Sampai parisannya. Kita namanya korupsi itu kalau misalnya jangan korupsi kalau ada dananya itu jalanan, ya pakai ya Bunda ya. Sampai habis. Benar. Jalanan itu lurus, lancar. Iya, benar. Tidak ada lubang-lubang. Benar. Oke, Pale Bunda. Oke Bunda. Nampak itu jalanan yang baik yang lubang-lubang kalau hujan. Iya, itu yang dihindari. Makasih. Oke Bunda, sehat selalu ya Bunda ya. Kenyamanan, keenakan. Iya. Oke sayang. Iya Bunda, makasih banyak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hani yang ada di KPU Maros. Terima kasih atensinya untuk pagi hari ini ya. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih kita terima telepon lagi di 0811 409 250. Tempat wisata yang pernah Anda kunjungi itu seperti apa sahabat budaya? Oke, terima telepon lagi. Halo Baribasa, Assalamualaikum. Halo Baribasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah. Saya Marsuki. Pak Marsuki. Iya. Pak Marsuki, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik saja, cerah. Alhamdulillah. Oke, Pak Marsuki, kali ini kita membahas tentang tempat wisata yang pernah Pak Marsuki kunjungi. Pernahkah kita ini Pak Marsuki? Iya, kalau bicara pengalaman 6 bulan yang lalu, saya diajak. Iya, jadi diajak kemana Ki? Diajak ke Toraja. Iya. Jadi kalau saya perhatikan memang bagus sarananya. Jadi sarana penunjang infrastruktur, bagaimana pemandu wisatanya, bagaimana sarana lainnya seperti toilet, tempat ibadah, bagus sekali. Bagus ya. Iya, bagus sekali. Jadi memang ada kesan yang mendalam ketika kita mengunjungi sarana wisata, tempat wisata seperti itu. Karena ini menjadi idola di Sulawesi Selatan bahwa wisata di Toraja itu memang bagus. Iya, itu kesan saya. Bagaimana keramahan dan respon daripada warga, karena dia tahu kita ini dianggap sebagai tamu yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Mereka itu sudah diberi kemampuan untuk berinteraksi dengan para tamu yang mengunjungi daerah mereka. Sehingga tentunya yang dicari adalah kesan yang bagus sehingga bisa diketahui oleh orang lain agar bisa tertarik. Karena kita ketahui bahwa wisata ini merupakan suatu sumber pendapatan yang cukup bagus. Sehingga dari pemerintah juga tentu memberikan perhatian bagaimana standar daripada suatu destinasi wisata. Itu yang pengalaman saya. Tapi kalau saya tambahkan sedikit, kalau tadi saya membuka Google, di ujung pandang saja itu ada 11 tempat wisata. Iya. Jadi kalau banyak dia tempat wisata. Banyak tadi saya ada 11. Ya, termasuk dan terakhir ini Bantimurung, Losari, Akarina, Mesir Raya, kemudian dan lain-lain, Sombopo dan lain-lainnya. Jadi kalau umpamanya kita terhambat dengan masalah tadi biaya, di Makassar saja banyak tempat-tempat wisata yang kita bisa kunjungi. Betul. Ya, itu saya kira itu dari saya untuk meramaikan acara Baribasa ini, bagaimana kita bisa saling tukar menukar pikiran dalam upaya untuk menyukseskan program pemerintah di bidang wisata, para wisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki yang ada di Telkomas ya. Oke, terima kasih. Katanya moda transportasi tempat wisata yang pernah dikunjungi itu alhamdulillah lancar-lancar aja gitu ya. Oke, 0811 400 9250. Dan kita informasikan juga sobat budaya, kita lagi siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Jadi yang penasaran dengan program acara kita yaitu Baribasa, silakan dinonton siaran langsungnya kita ya. Halo Baribasa. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Marsuki. Ya tahu, mirip-mirip suaranya ini. Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah?
Iya, baik-baik Ananda. Alhamdulillah. Pak Hamsa, bisa cerita dong pengalamannya nih tentang tempat wisata yang pernah Pak Hamsa kunjungi itu di mana nih? Iya. Dari tempat wisata yang saya tidak pernah datangi, cuman Kampung Kelelawar di Sopeng. Selebihnya itu mau dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri mo, yang pernah kita kunjungi jangan mikir luar negeri. Saya kira bisa seperti di Arab Saudi. Jangan yang di dalam negeri mo. Ataukah di dalam negeri mo saja. Iya, jadi kalau di Sulawesi Selatan ini, ya hanya satu yang saya tidak pernah datangi, yaitu Sopeng. Sopeng ya? Iya. Kalau kenapa? Nah, kalau di Sopeng, kalau menurutnya ya, atau lebih dekat Ji? Iya, tapi karena itulah kita kan cuma ngikut sama bocil-bocil. Oh, bocil-bocil? Iya. Maksudnya bocil-bocil yang bawa kendaraan? Anak-anak dengan cucu-cucu. Kaki tak bilang bocil-bocil ikut sama bocil-bocil. Ini kemarin dulu. Saya diajak lagi ke Malino, tapi saya bilang aduh nggak bisa, mana tua-tua mah. Iya. Bukan di bocil itu kalau umpamanya yang bawa mobil, Pak. Iya, mobil, tapi saya nggak bisa minta dulu di mobil lama. Iya, tidak maksudnya tadi Pak Hamsa bilang bocil-bocil. Jawa bantal. Nah, seperti di Bulukumba itu di Bira. Jadi kalau kita ambil Bira, kita juga ambil gunung Lompobatan di atas. Bawa keraing. Iya, ada tempat wisata itu di sana. Kita jalan kaki, Mbak Inces. Iya. Namanya di Kahaya. Apa di Kahaya? Kahaya, Kabupaten Bulukumba. Nah, itu di atas itu namanya Donggia. Itu tempat wisata, di situ banyak sekali yang datang itu. Kalau hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah full di sana. Ya. Kemudian di Bontai, naik di Gunung Loka. Kemudian di Jedeponto, banyak deh semua tempat wisata yang saya datangi. Tapi yang paling berkesan, yang paling berkesan itu dengan bergembira, bersukaria dengan anak-anak dan cucu-cucu adalah di Bantimurun dulu waktu masih ABG. Iya, dengan anak masih itu banyak yang ngikut. Ya, karena saya disiram, karena saya tidak mau mandi, Mbak Inces. Iya. Kenapa? Diwakang air baru disiram, baru ditarik turun itu anak-anak semua. Oh, iya. Itu yang paling berkesan itu. Jadi kalau Pika itu lagi rekreasi seperti di Makassar di pinggir-pinggir pantai itu, saya tiap kali celana pendek baru di situ, saya duluan lompat turun daripada itu, nanti ditarik turun. Iya. Iya, jadi banyak main tes. Jadi kalau tempat wisata di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah waktu masih sehat, ya udah banyak. Utamanya di Kampung Masuk itu ada namanya di sana. Apa itu? Di pinggir-pinggir pantai itu Pulau 9. Iya. Kemudian di atas lagi Gojeng. Iya, tahu. Wanita Kampung Masuk banyak yang saya datangi. Seperti ada itu di pinggir pantai itu, di Sungai Tangka masuk keluar di pantai. Iya. Ya, terima kasih Manchester. Iya, makasih Pak Hamsa. Kalau saya bahas semua di tempat biasa kunjungi di seluruh dunia. Yang jelas, yang semua yang kita kunjungi itu lancar-lancar di semua transportasinya, Di. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pagi-pagi, hari ceria bercanda pagi-pagi. Mantap. Sehat walafiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bilang Pak Hamsa pagi-pagi itu harus ceria, bercanda, biar kita sehat ya Pak Hamsa. Iya, Pak Hamsa sehat-sehat selalu ya. Oke, amin. Oke, kita masih terima telepon lagi. Silakan yang ingin berkomentar juga di siaran langsung Facebooknya Pro 4 di 0811 400 9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita. Sekali lagi yang ingin berkomentar juga di Facebooknya Pro 4, silakan Miki. Nama Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Oke, sobat budaya, kira-kira
bisa diceritain nih pengalaman saat berkunjung di tempat wisata yang pernah Anda kunjungi. Biasa kan banyak pengalaman yang kita dapatkan, baik dari perjalanannya itu seperti apa, terus akses yang harus dilewati bagaimana, apakah jalanannya mulus kah atau mungkin berbelok-belok, jalannya kecil atau berlubang, berlumpur. Nah, ini kan banyak sekali pengalaman biasanya nih sahabat budaya. Nah, ini tergantung dari Anda masing-masing. Oke, 0811 400 9250 silakan sekali lagi untuk pendengar kita yang ingin meramaikan program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, bubur gudeg Solo adalah hidangan khas dari Solo, Jawa Tengah yang terkenal akan perpaduan cita rasa manis, gurih, dan kaya rempah. Awalnya gudeg yang berarti nangka muda yang dimasak dengan bumbu dan santan, dihidangkan sebagai lauk pendamping nasi. Namun bubur gudeg kemudian berkembang menjadi sajian mandiri dalam bentuk bubur yang kini menjadi bagian penting dari budaya Solo. Hidangan ini sering dihidangkan dalam acara istimewa seperti pernikahan, kelahiran, dan perayaan Lebaran. Demikian Kabaratna Pro 4. mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi Raja di Goa. Balak Lompoa berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoa itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah
VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyiddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebalak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daengmat Tutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi, dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainia, yang memiliki berat sekitar 1768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat-Jangaya. Poto Jangat-Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya, dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, inai-inai anjuju mi Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia mi antu karen nuri Goa, sombai karen nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa, artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa.
Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun Acera Kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa. Tradisi turun-temurun itu berupa acara Kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana, yang kedua itu namanya Aleka Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya masih melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini di 0811 400 9250. Sahabat budaya silakan. Kira-kira nih apa tempat wisata yang pernah Anda kunjungi itu seperti apa, sahabat budaya? Silakan untuk bagi pengalamannya pagi hari ini di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Oke, 0811 400 9250 yang ingin menanggapi topik kita terkait dengan tempat wisata yang pernah Anda kunjungi. Kalau kita berbicara tempat wisata yang pernah Anda kunjungi, itu berbagai fasilitas biasa yang ditawarkan juga ya sahabat budaya. Ada yang
WC-nya juga bagus gitu ya, bersih, atau menawarkan juga berbagai jajanan-jajanan yang ada di tempat wisata tersebut, sekitar tempat wisata tersebut. Namun tetap menjaga yang namanya kebersihan ya, walaupun senang dengan berjajan di sekitar tempat wisata, jangan lupa untuk menjaga kelestariannya, menjaga yang namanya kebersihannya. Arena-arena permainan juga biasanya ditawarkan yang ada di tempat wisata. Namun apakah akses perjalanan yang menuju ke tempat wisata tersebut ini bisa dijangkau dengan baik? Transportasi amankah? Jalanannya tidak berlubang-berlubang kah? Atau mungkin akses jalannya tidak sempit? 0811 400 9250 ditunggu atensi Anda. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Senusantara ya. Ada yang di Baru, ada yang di Wajo, ada yang di Kaltim, di Pinrang, ada di Goa, ada di Makassar ya, semuanya semoga sehat-sehat walafiat. Yang ingin berpartisipasi juga melalui Facebooknya Pro 4, silakan sahabat budaya, karena kita lagi siaran langsung di Facebooknya Pro 4. Siapa tahu ada yang ingin meramaikan program acaranya kita, silakan di komen-komen.
105,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita, acara Bari Basa, kabar pagi, obrolan santai. Oke, 0811 400 9250, silakan sahabat budaya. Sementara yang butuh informasi waktu, sudah 30 menit berlalu dari 30 menit berlalu dari jam 8 pagi hari ini. Segala sesuatu yang harus Anda persiapkan di tempat aktivitas, segera untuk siapkan dan selesaikan juga segala pekerjaan Anda. Baik, 0811 400 9250 kembali kita buka ya sahabat budaya. Kira-kira nih untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 4 punya pengalaman berkunjung di tempat wisata, silakan untuk berbagi cerita Anda di 0811 400 9250 dan langsung aja dengan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda ini terkait dengan tempat wisata gitu sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, kendala yang utama dalam pengembangan pariwisata yaitu aksesibilitas, terutama menjangkau wisata pulau di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pangkajene Kepulauan. Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Dwi Marhendiono menjelaskan teori pengembangan pariwisata ada 3, yaitu aksesibilitas yang mudah, mode darat, laut, dan udara. Kemudian amenitas seperti hotel dan restoran, tempat wisata, yang terakhir atraksi jadi daya tarik wisatawan. Marhan juga menjelaskan terkait mahalnya tiket pesawat dikarenakan tidak seimbangnya antara supply dan demand, di mana jumlah peminat untuk moda transportasi ini dinilai tidak banyak sehingga terkadang jumlah kursi pesawat maksimal hanya 57% dari kapasitas. Sementara itu, pengamat pariwisata dari Universitas Hasanuddin Dir Sandarupa menjelaskan aksesibilitas terutama transportasi sangat penting dalam suatu pengembangan pariwisata, apalagi untuk wisata pulau. Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah. Kendati demikian, Dik menjelaskan tentang pariwisata bukan hanya pada aksesibilitas saja, namun juga kesadaran masyarakatnya agar mau ikut dalam pengembangan potensi wisata di daerah mereka. Tempat wisata banyak sekali yang ada di Sulawesi Selatan, sahabat budaya. Saya yakin untuk pendengar kita, sahabat budaya ini pernah berkunjung di salah satu tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan.
tersing. Aduh kakak, masih adakah? Si babu sinjai bantai bulu kumbang. Si babu sinjai bantai bulu kumbang. Rising jai ceweknya manis dari bantai. Sayur koluna kalau bulu kumbang. Banyak perahu pinisi. Yang tahu anje bore bosoa bone sopeng dan wajo. Bosoa bone sopeng dan wajo. Kalau bone banyak gulanya sopeng tawa. Banyikina kalau wajo banyak kain sutra. Hebat itu baik, hebat ki. Pamato palopo maje beto raja. Pamato palopo maje beto raja. Kalau palopo banyak sagunya rima jene. Wina kalau ditator banyak pedong bunga. Enak itu ini lagu-laguan judulnya pun lambu-lambuan. Maaf ya bang, ini kan cuma nyanyian. Ini lagu dari daerah, duduknya pun duduk kadewa. Orang daerah jangan ki cepat tersinggung. Tidak tahu tidak jadi ya. Jangan ki menghina sesama pabentor. Tapu kirantena, tapu tongi balanjana. Jangan ki menghina sesama pakelo. Tapu kisarana, tapu tongi urak tailona. Urak jalan musambena. Kalau ingin kaya, makan siri kaya, dari orang kaya. Murah bedeng jom. Jangan banyak gaya, bergaya. Jangan banyak gaya, lele kegayaan aji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Pergi kau tidur.
masal nududu angkana uau ari-arian nanui ampanenay tobeku mapatri situdui kusatri batina kagangampa Saleh dengar ki dulu ini ibu begini kagangangka pabamampa tadananra cajanyanca ya la wasaaha Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Kagangangka. Salah satu siswa pelajar SD tampak kebingungan membaca huruf lontara. Dan hal ini juga menjadi PR bagi orang tua siswa karena sudah lupa akan huruf lontara. Lantas, bagaimana sebenarnya awal keberadaan lontara di Sulawesi Selatan sehingga bisa menjadi bukti sejarah di setiap peristiwa yang berkaitan dengan suku di Makassar? Naskah Lontara sebagai dokumen tentang peristiwa yang berkaitan dengan orang Bugis pada masa lalu. Oleh karena itu, naskah Lontara dapat dipandang sebagai sumber informasi mengenai sejarah, sosial, dan budaya, serta peran serta suku Bugis dalam kehidupan masyarakat di daerah Sulawesi. Dalam kaitan ini, naskah Lontara dapat dipandang sebagai produk budaya suku Bugis. Di samping itu, Lontara dapat dipandang sebagai realitas penggunaan bahasa yang mencerminkan perilaku dan pandangan hidup masyarakatnya. Saya akan berbicara tentang bagaimana Lontara itu telah mempersatukan seluruh suku dan etnis yang ada di Sulawesi Selatan dan Kita sering mendengar salah satu puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia itu karena ditemukannya huruf. Sulawesi Selatan sebetulnya sangat kaya, luar biasa, karena kita pernah punya 4 huruf, yaitu huruf jangan-jangan, ya, yang secara genetik dekat sekali dengan huruf kawi. Sampai sekarang ini banyak naskahnya tersimpan di perpustakaan dan arsip Sulawesi Selatan di Jadi mungkin karena jangan ini pembawa pesan, maka huruf itu diberi nama huruf jangan-jangan. Lalu itu lama dipakai, ya, karena dalam perjanjian Bongaya 1669 itu ada 2 bahasa yang digunakan. Di sebelah kiri adalah bahasa Belanda dan di sebelah kanan adalah bahasa Makassar dengan menggunakan huruf jangan-jangan, bukan Lontara. Sampai awal abad ke-20 masih ada produktivitas naskah yang dibuat dari huruf jangan-jangan. Kebanyakan pakai bahasa Makassar. Tidak ada huruf jangan-jangan dalam bahasa Bugis atau Indrikan atau Mandar. Pada umumnya sampai sekarang ini ditulis dalam bahasa Makassar, sehingga para ahli menempatkan bahwa huruf jangan-jangan ini adalah hurufnya orang Makassar. Lalu ketika Islam datang juga membawa peradaban Islam. Huruf kita kan mengikuti struktur bahasa kita. Katanya memang kasar tena huruf matena. Punna nur inura, punna Ismail Sumail. Lalu huruf matena orang-orang Sulawesi Selatan, bukan cuma Makassar.
Saya kalau di kampung Inura, kita Inura boleh, yaitu glottal stop. Biasa dilambangkan dengan K, jangan pakai apostrof, lambang untuk kutipan. Nah, kritik ki linguis dunia kalau pakai ki apostrof. Biasa mente-mente yang bulu-bulung ku puna kucing ki koma-koma rate. Yang kedua, konsonan ganda, ya, bedu, ngaru, RR, double R, konsonan ganda namanya. Dan yang ketiga NG itu Ji, 3 Ji saja huruf matinya orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, ketika itu ditransformasi ke dalam hurufnya juga begitu. Tidak ada itu huruf S mati, tidak ada R mati. Coba Maki perhatikan. Nah, ada orang mencoba membuat huruf mati, sebenarnya itu juga ancaman bagi kelangsungan bahasa. Karena pasti nanti kalau ada huruf mati, kita pakai itu lontara berbahasa Inggris. Namanya bahasa Mangkasar atau Bugis sih, Pak Ajan ya bicara Ugi. Jadi harus dijaga ini. Kita namanya dalam teori adalah bersifat silabis. Huruf dan bahasa kita bersifat silabis. Karena itu sebaiknya huruf lontar atau huruf apapun digunakan dalam bahasanya. Coba orang Korea tidak mau itu pakai huruf Koreanya dalam huruf Latin. Orang Jepang, orang Cina pasti pakai tahu huruf bahasa Cina. Karena memang itu nenek kita dulu bikin sesuaikan sistem bunyinya mulu tak bahasa tak. Tidak ada mintung huruf. Orang Jepang juga bersifat silabis hurufnya. Makanya orang Jepang kalau bilang tape recorder, tape recorder. Mangkasar akapun kalatero. Kama mentungnya kudu lidahnya mau dia apa? Orang Bugis kalau traktor dengan traktor. Tidak kuliah ada huruf matinya, jadi tidak apa-apa. Orang luar harus memahami kita. Nanti orang berpikir, kalau begini ketinggalan karena huruf tidak ada huruf mati. Tidak. Justru dengan mempertahankan eksistensinya itu, dia menjadi wadah untuk menghidupkan bahasa. Dengan menghidupkan bahasa, jadi perjuangan ini bukan cuma menghidupkan huruf, tapi sekaligus bahasa. Tidak banyak pemimpin yang punya perhatian. Dia pikir kampungan ini huruf. Ngapain mau dianggarkan, sudah urusan kampung. Dia lebih suka pakai huruf Korea, huruf Jepang. Ya, jadi huruf itu sudah pakai satu paket memang dengan bahasanya. Ketika Islam datang, ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat fonetis. Fonetis namanya Pak, yang huruf Latin ini ada kamati, ermati, esmati. Maka dia adopsi huruf Arab serang. Karena huruf-huruf mati ayat-ayat Al-Quran tidak bisa ditulis di dalam lontara. Pasti kalau bismillah, karena bismillahi, dengar maki anak-anak di kampung kalau mengaji bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya untuk supaya itu tidak rusak pronunciation-nya, jagoan itu orang dulu mengadopsi itu huruf Jawi yang kita beri namanya huruf Arab serang ke dalam huruf tak. Jadi ruaminya jangan-jangan Arab serang, ya. Dia banyak ada tadi dikasih lihat saya Bapak beliau Dr. Haji Padindang bagaimana huruf Arab serang itu dimodifikasi di dalam foto-foto. Itu sebetulnya untuk menerjemahkan Islam yang bersifat fonetis, ya. Karena di dalam huruf kita, makanya dalam naskah-naskah yang Islami itu ada 2 huruf bilingual namanya dalam teori linguistik. Biasanya kalau penjelasan tafsirnya dia menggunakan lontara, tetapi kalau untuk aslinya dia gunakan ayat Al-Quran. Tetapi untuk penjelasannya dia menggunakan huruf Arab serang. Jago sekali ini orang dulu, Bapak Ibu. Jangan pandang enteng nenek tak dulu, ya. Jago sekali. Jadi diadopsi huruf Arab serang. Ada sebuah huruf tapi tidak menyebar di baru yang dibuat oleh Coli Puja namanya huruf bilang-bilang. Dia pakai, sebetulnya dia cuma pakai sebagai huruf rahasia. Dan terakhir adalah lontara, ya, lontara. Nah, ketiga huruf ini menjelang kemerdekaan Indonesia dia mengalami kepunahan, ya. Produktivitas menyalin naskah itu juga sudah berhenti, lalu digantikan oleh mesin cetak, bahkan sekarang melalui digital. Tergantikan oleh digital dan akhirnya pelan-pelan satu persatu hilang. Ancaman akan bergesernya lontara ini mestinya didukung dengan aturan.
Perda yang mengikat sehingga tidak terjadi kepunahan, seperti yang disampaikan Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Saya Bapak Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan. Saya kira kalau untuk antusias dari masyarakat terkait dengan aksara Lontara itu cukup bagus. Dan kemudian di sekolah-sekolah juga juga muatan-muatan lokal termasuk juga di dalamnya adalah aksara Lontara. Seperti itu. Jadi ini juga sangat bagus untuk dikembangkan. Termasuk juga pemerintah kota juga tulisan-tulisan yang terkait dengan papan nama dinas SKPD itu memang dianjurkan untuk selain tulisan aksara bahasa Indonesia juga disarankan untuk menulis juga tulisan aksara Lontara seperti itu. Saya kira sangat perlu, menurut kami sangat perlu. Kenapa? Aksara Lontara itu salah satu warisan budaya Sulawesi Selatan, budaya Bugis Makassar yang saya katakan sangat mahal. Kenapa saya bilang sangat mahal? Karena tidak semua kota, tidak semua daerah, tidak semua suku punya aksara. Hanya beberapa saja yang punya aksara seperti itu. Saya kira sangat penting dan sangat perlu itu tulisan Lontara itu dibudayakan, dilestarikan dengan cara penulisan di tempat-tempat seperti itu. Ya, pasti namanya pelestarian ya. Apalagi sekarang kan terkait dengan teknologi. Anak-anak kita menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan tulisan-tulisan di luar aksara Lontara yang saya kira kalau ini tidak selalu dikembangkan, tidak selalu disosialisasikan, itu pasti akan secara perlahan pasti akan hilang kalau dari kita sendiri, dari pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembinaan dan melakukan upaya bagaimana pelestarian aksara ini. Lontara merupakan karya asli masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, Lontara dapat berfungsi sebagai lambang jati diri, lambang kebanggaan, dan sarana pendukung budaya daerah. Lontara tersebut dinyatakan sebagai lambang jati diri karena memuat berbagai nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis. Lontara dinyatakan sebagai lambang kebanggaan karena sikap yang mendorong sekelompok orang menjadikan Lontara sebagai lambang identitasnya, dan sekaligus dapat membedakannya dengan kelompok orang lain. Lontara dinyatakan sebagai sarana pendukung budaya daerah karena mengandung informasi kultural untuk membangun tatanan sosial dalam rangka memperkukuh budaya nasional. Karena pentingnya fungsi yang diemban tersebut, Lontara tetap dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis Makassar. Perda Aksara Lontara ini dengan pasal-pasal yang mengikat dapat membuat gerakan memajukan literasi dengan target menasionalkan sebagai warisan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Seperti penjelasan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasan Sijaya, SHMH. Karena banyak regulasi yang mengikat dalam perda itu. Intinya, Perda Aksara Lontara ini ingin lebih membuat kita punya gerakan memajukan literasi budaya kita akan semakin luas gitu. Dengan adanya perda ini kita bisa melakukan sosialisasi, BIMTEK, bahkan kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan berupa bantuan kepada penerima manfaatnya dengan dasar perda ini. Ya, bahkan ada anjuran penekanan sedikit bahwa semua lembaga dalam setiap tempat untuk menunjukkan tempat, arah, dan sesuatu itu diupayakan untuk menggunakan aksara Lontara gitu. Yang kita pengen dunia ini tahu bahwa ada warisan leluhur kita yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, dan ini menjadi gambaran bahwa leluhur kita itu memang orang cerdas. Hanya orang cerdas yang mampu mewariskan kepada anak cucunya berupa tulisan dalam bentuk naskah kuno gitu, yang biasa dikenal dengan Lontara. Dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa batas, ruang, dan waktu. Sebagai warisan budaya yang tak lekang oleh zaman, menjadi kebijakan daerah yang memihak kepada pengembangan budaya kita. Satu demi satu huruf-huruf ini hilang, tapi
Tapi alhamdulillah. FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi di program acara kita, acara Baribasa. Sehat selalu, semangat menjalankan aktivitas Anda. Oke, kalau begitu saya pamit di program acara Baribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, upacara bau nyale adalah tradisi tahunan di Lombok di mana masyarakat menangkap cacing laut nyale di pantai selatan, biasanya sekitar Februari atau Maret. Tradisi ini terkait dengan legenda Putri Mandalika yang dipercaya menjelma menjadi nyale untuk membawa keberuntungan. Masyarakat berkumpul di pantai untuk menangkap cacing ini yang diyakini membawa berkah bagi panen dan kehidupan mereka. Demikian Kabar Ratna Pro 4.